Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur adalah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salam dan sholawat marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, qudwatun hasanah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan anak-anakku, siswa-siswi SDT Asmaul Husna yang Bapak banggakan, pada kesempatan motivasi mingguan kali ini kebetulan bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Habis Setri akan membawakan sebuah tema kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, merupakan sosok pribadi yang taat dan ketakwaannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai prinsip yang kuat dan memiliki jiwa yang penyabar. Oleh karenanya, beliau dijuluki sebagai bapak dari para nabi. Dikisahkan bahwa ketika usia Ibrahim menginjak usia remaja, pada saat itu masyarakat atau kaumnya menyembah patung dan berhala yang menjadi Tuhan, dianggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim yang memiliki kecerdasan yang bagus tidak menyetujui dengan paham mereka, sehingga Ibrahim mencari tahu tentang siapa sebenarnya atau arti Tuhan yang sebenarnya. Sehingga Ibrahim berkelana ketika di waktu malam muncul bulan, Ibrahim menganggap itu adalah Tuhan. Tetapi ketika pagi bulan itu hilang, muncullah matahari. Ibrahim pun menganggap matahari itu adalah Tuhan. Akan tetapi ketika sore matahari pun tenggelam, sehingga Ibrahim remaja mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang zat yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ketika keluarga Ibrahim dan kaumnya mengajak Ibrahim untuk beribadah, menyembah Tuhan-Tuhan berhala mereka, Ibrahim tidak mau. Karena menganggap patung-patung tersebut bukanlah Tuhan. Bahkan di suatu malam Ibrahim datang ke tempat ibadah mereka dan menghancurkan Tuhan-Tuhan tersebut, patung-patung tersebut. Kemudian disisakan satu saja, yaitu patung yang paling besar. Lalu kampaknya itu dikalungkan di leher si patung tersebut. Sehingga dengan kejadian tersebut Ibrahim diberikan hukuman oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu dengan dibakar hidup-hidup. Akan tetapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, Nabi Ibrahim dibebaskan dari jilatan api yang membakar tersebut. Ayah bunda dan anak-anakku soleh-soleha, kisah selanjutnya ketika Nabi Ibrahim sudah berkeluarga, memiliki istri yang bernama Siti Sarah, Nabi Ibrahim sangat menginginkan memiliki keturunan yang banyak. Sebagaimana doa yang sering beliau panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan dan dari istri-istri yang menjadi penyejuk dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah doa yang sering Nabi Ibrahim bacakan. Akan tetapi sampai pada usia yang tua, kurang lebih 80 tahun, istri beliau Siti Sarah tidak juga kunjung diberikan keturunan. Hal ini mengakibatkan Siti Sarah bersedih. Kemudian Siti Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budak mereka, yaitu Siti Hajar. Qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar pun melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Pada satu kemudian
Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya datang oleh malaikat Jibril menceritakan bahwa Siti Sarah itu akan memiliki anak. Lalu mimpi tersebut diceritakan kepada Siti Sarah, yang mengakibatkan Siti Sarah tertawa dengan cerita Ibrahim tersebut. Tidak percaya dengan umur yang sudah tua seperti itu bisa melahirkan anak. Tetapi qadarullah, akhirnya Siti Sarah pun melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak atau tertawa. Ayah bunda dan anak-anakku soleh-soleha, pada kisah selanjutnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail yang kala itu masih bayi untuk pergi menuju sebuah tempat, ya, yang dimana tempat itu adalah lembah yang kering dan tandus, yang tidak satu tumbuhan pun yang tumbuh di sana. Yang tempat itu kemudian kita kenal dengan Makkatul Mukarramah atau kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah tersebut untuk pergi menuju ke tanah Palestina. Dengan kesedihan yang mendalam, Siti Hajar melepas kepergian suaminya Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengurus anaknya Ismail yang saat itu sudah kehausan karena perbekalan mereka sangat sedikit. Ketika air mereka sudah habis, Ismail pun menangis karena kehausan. Siti Hajar pun bingung sehingga harus berlari-lari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwa hanya mencari air sampai dia kelelahan. Pada saat itu turunlah malaikat Jibril dan menghentakkan kakinya di bayi Ismail sehingga memancarlah air yang jernih dan tidak pernah berhenti, yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Akhirnya tempat tersebut menjadi tempat yang ramai dan menjadi tempat yang subur dikunjungi oleh orang-orang, yang kemudian tanah tersebut menjadi tanah yang diberkahi, yaitu Makkatul Mukarramah, tempat dibangunnya Ka'bah beribadah kita umat suci, umat Islam. Nabi Ibrahim walaupun berada di tanah Palestina sebagai bapak orang tua yang bertanggung jawab, dia tetap menyempatkan untuk sekali-sekali menengok istri dan anaknya di Mekah. Bahkan Nabi Ibrahim mengajarkan Ismail tentang ilmu pengetahuan sehingga Ismail tumbuh menjadi remaja yang soleh dan taat. Pada saat Ismail sudah menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi, di mana dalam mimpinya tersebut Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Mendapatkan mimpi tersebut Nabi Ibrahim bersedih. Akan tetapi karena Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah, kemudian mimpi tersebut diceritakan kepada putranya Ismail sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan solihah yang Bapak banggakan, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, si Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian ketakwaan juga akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan dan ujian-ujian hidup yang kita jalani. Kemudian hikmah selanjutnya adalah keteladanan merupakan kunci utama di dalam kita mendidik anak-anak dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Di samping juga ilmu pengetahuan tentunya. Begitu juga di dalam mengambil setiap keputusan, maka hendaklah kita berdialog sebagaimana kisah Ibrahim dan Ismail tadi. Semoga dengan kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi yang soleh dan solihah, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah itu Asmaul Husna, mandiri, cerdas, berkarakter, soleh. Allahu Akbar. Demikian motivasi mingguan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.